kita akan mungkin bernostalgia sedikit tentang kita mendengarkan cerita dari beliau tentang pada zaman dulu ketika beliau belajar di Tarim ini seperti apa. Nanti kita akan mengulik juga tentang tata cara teman-teman kalau ingin masuk ke Universitas Al-Ahqaf itu persyaratannya apa saja, biayanya berapa, dan yang perlu dipersiapkan itu apa saja. Mungkin nanti akan kita tanyakan langsung kepada beliau. Dan Kami mungkin juga singgah di Son'a selama 3 hari karena kebetulan Yaman baru selesai perang saudara. Ya, jadi ketika kami datang di Son'a ini ya agak lumayan kondisinya karena selesai peperangan ya. Jadi agak kaget juga karena bangunan-bangunan itu pada banyak jebol ya, bekas tembakan-tembakan peluru dan lain sebagainya, bekas rudal. Bahkan di Son'a itu kami melihat orang sipil memperjualbelikan senapan juga peluru itu di emperan ya, kayak pedagang kaki lima. Sudah tua dan mendarat di Bandara Sebun. Waktu itu masih belum jadi bandaranya. Jadi kami mendaratnya di padang pasir. Padang pasir. Ya, jadi sebelum pesawat mendarat itu mobil Blangbeer, mobil yang biasa menyemprotkan air itu menyemprotkan air dulu di padang pasir supaya debunya nggak terlalu santer ketika turun. Jadi ketika kami turun di jendela itu asap semuanya. Ya, asap semua. Ya, itu beliau mengantar 8 pelajar. Ya, saya sendiri, kemudian Al Habib Muhammad bin Abdurrahman Al Gadri dari Pontianak, kemudian Habib Ubaidillah dari Surabaya, kemudian Al Ustadz Yahya Zainul Ma'arif yang sekarang lebih terkenal dengan nama julukan Buya Yahya. Ya, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman semuanya, pada hari ini kita di Tarim kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali. Kenapa? Karena kita kedatangan tamu dari Indonesia yang mana beliau mengantarkan langsung pelajar-pelajar atau mahasiswa Universitas Al-Ahqaf dari Indonesia ke Hadramaut, ke Mukalla. Dan nanti setelah dari Mukalla akan belajar ke Tarim. Dan beliau adalah orang satu-satunya yang diberikan kepercayaan oleh Universitas Al-Ahqaf untuk merekrut mahasiswa-mahasiswa baru yang tentunya dengan seleksi yang sangat ketat sekali. Dan beliau ini sepak terjangnya sangat luas sekali. Beliau salah satu ulama yang ada di Nusantara, di Indonesia. Dan siapa beliau? Sekarang bersama kita, beliau adalah Al Habib Dr. Hasan Hussein Al-Jufri, MPD. Beliau sekarang menjabat sebagai Ketua DPW Robitoh Alawiyah Jawa Barat. Beliau juga sebagai Direktur Maktab Universitas Al-Ahqaf di Indonesia. Satu-satunya perwakilan resmi Indonesia, satu-satunya pintu yang mana ketika teman-teman dari Indonesia ingin masuk ke Universitas Al-Ahqaf harus melalui beliau. Beliau juga memiliki ribat yang ada di Cirebon, Habib ya? Di Kuningan. Di Kuningan, Cirebon. Beliau sebagai pengasuh Ribat Al-Jufri yang ada di Kuningan, Jawa Barat. Dan alhamdulillah kita pada pagi hari ini akan berbincang-bincang dengan beliau. Kita akan mungkin bernostalgia sedikit tentang kita mendengarkan cerita dari beliau tentang pada zaman dulu ketika beliau belajar di Tarim ini seperti apa. Nanti kita akan mengulik juga tentang tata cara teman-teman kalau ingin masuk ke Universitas Al-Ahqaf itu persyaratannya apa saja, biayanya berapa, dan yang perlu dipersiapkan itu apa saja. Mungkin nanti akan kita tanyakan langsung kepada beliau. Dan mungkin langsung saja, kaifa halukum Habib? Alhamdulillah, khair Habib ya. Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan
langsung saja mungkin kita akan bertanya kepada beliau. Beliau nanti mungkin bisa menceritakan kira-kira bagaimana Habib suasana di Tarim atau di Ahqaf lebih khususnya pada saat Habib dulu datang dari Indonesia ke sini, itu kira-kira pada tahun berapa, dan keadaan atau haliyah di sini itu seperti apa? Apakah sama dengan sekarang? Apa ada perbedaan atau seperti apa? Tafadhol Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini saya berada di kota Tarim, di samping Ribat Tarim. Ya, kebetulan kemarin baru tiba dari tanah air, dari negara kita tercinta Indonesia, mengantar 50 pelajar, ya, calon-calon mahasiswa-mahasiswi ke Mukalla. Dan alhamdulillah mereka sudah sampai, tiba di Mukalla dan sedang mempersiapkan diri untuk melanjutkan studinya di Al-Ahqaf University. Adapun tadi pertanyaan dari saudara kita yang berkenaan dengan Al-Ahqaf pada awalnya seperti apa. Di sini sedikit ingin saya ceritakan. Pada tahun 1996 di Indonesia kedatangan tamu luar biasa, rektor dari Universitas Al-Ahqaf Indonesia Al-Ahqaf Yaman. Ya, kebetulan Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Nah, ketika itu beliau berkunjung ke Indonesia dan singgah di Pondok Pesantren Darul Lughah wa Da'wah, pimpinan guru kami Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Nah, ketika itu kebetulan saya sudah lulus dari Pondok Pesantren Darul Lughah wa Da'wah dan ada di rumah, sedang menanti perintah dari guru akan diberangkatkan ke mana. Ya, karena ada beberapa alternatif. Waktu itu kami juga didaftarkan ke Mekah ke Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Nah, kemudian beliau memanggil saya untuk datang ke pesantren dan menemani Al-Habib Abdullah Baharun dalam kunjungan beliau ke beberapa pondok pesantren di Jawa Timur, seperti di Lerboyo, kemudian di Ploso, ya, kemudian di Pare, kemudian di Tulung Agung, ya, sampai ke Solo waktu itu, ya. Jadi banyak pondok Tebu Ireng, Jombang dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah beliau kembali, guru kami Habib Hasan Baharun menginstruksikan kepada saya, kamu lebih baik berangkat ke Al-Ahqaf karena ini adalah perguruan tinggi yang baru didirikan oleh ulama-ulama yang ada di Yaman, ya, sebagai alternatif dari perguruan tinggi Al-Azhar. Ya, di sini saya mengikuti perintah beliau dan langsung beliau yang mengantarkan kami. Di kala itu beliau mengantar 8 pelajar. Ya, saya sendiri, kemudian Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Gadri dari Pontianak, kemudian Habib Ubaidillah dari Surabaya, kemudian Al-Ustadz Yahya Zainul Ma'arif yang sekarang lebih terkenal dengan nama julukan Buya Yahya. Ya, kemudian Al-Ustadz Mujibur Rahman dari Balikpapan, Al-Ustadz Dr. Muhammad Najib Amin Muslih dari Gresik, kemudian Ustadz Saifullah Hasbullah. Nah, kami diantarkan langsung oleh guru kami Habib Hasan Baharun ke Hadramaut. Waktu itu kami singgah di Abu Dhabi, kemudian kami juga singgah di Son'a selama 3 hari. Karena kebetulan Yaman baru selesai perang saudara. Ya, jadi ketika kami datang di Son'a ini, ya, agak lumayan kondisinya karena selesai peperangan, ya. Jadi agak kaget juga karena bangunan-bangunan itu pada banyak jebol, ya, bekas tembakan-tembakan peluru dan lain sebagainya, bekas rudal. Bahkan di Son'a itu kami melihat orang sipil memperjualbelikan senapan juga peluru itu di emperan, ya, kayak pedagang kaki lima. Ketika itu kami menunggu selama 3 hari untuk ke Sewun, ya, menunggu penerbangan di Son'a selama 3 hari. Dan ketika penerbangan jadwalnya tiba, kami berangkat dari Son'a ke Sewun pakai menggunakan pesawat yang kecil, pesawat yang sudah lama, ya, sudah tua, dan mendarat di Bandara Sewun. Waktu itu masih belum jadi bandaranya. Jadi kami mendaratnya di padang pasir. Padang pasir, ya. Jadi sebelum pesawat mendarat itu mobil Blangbeer, mobil yang biasa menyemprotkan air itu menyemprotkan air dulu di padang pasir supaya debunya nggak terlalu santer ketika turun. Jadi ketika kami turun di jendela itu asap semuanya. Ya, asap semua.
Ya kami ya agak-agak ngeri-ngeri sedap di situ. Itu Tapi tahun berapa Habib? 96. 96 ya. Ya, nah cuma guru kami Habib Hasan Baharun melihat tingkah laku kami yang khawatir, beliau tertawa-tawa di pesawat tersebut. Yang lebih lucu lagi ketika kami turun dari pesawat di padang pasir tadi, turun lewat tangga. Nah itu kami langsung mencari mana kok bandaranya nggak ada. Ternyata hanya pelepah kurma yang ditutup pakai daun. Jadi yang menunggu kami itu di pojok. Waktu itu Habib Zain bin Salim bin Agil, ya, Dr. Zain bin Salim bin Agil. Beliau yang menanti kami di bawah pelepah kurma. Ya, ketika kami akan lari, datang ke Habib Zain, Habib Hasan Baharun dari bawah pesawat memanggil kami, ya Allah, ta'al, katanya. Ya antum jangan pergi dulu, barangnya ambil dulu. Jadi barang itu dari pesawat dilempar-lemparin ke tanah. Jadi begitu barang dilempar oleh petugas, ya kami ngangkat sendiri. Ya, kami ngangkat sendiri, nggak ada pemeriksaan barang, nggak ada macam-macam lah. Ya, setelah itu alhamdulillah kami dibawa ke Tarim. Waktu itu siang hari, kondisinya panas, ya, kondisi di Tarim rumah dari tanah semua, tidak ada orang, tidak ada kehidupan waktu itu kami lihat. Kami ngelihat, ya Allah, ini kami akan ditaruh di mana ini? Ya, akhirnya setelah itu kami dibawa ke rumah Al Habib Idrus bin Umar Al-Kaf. Beliau mudir Kuliatus Syariah waktu itu. Beliau putra dari Habib Umar Al-Kaf, ulama tersohor yang dikenal dengan karangan beliau dalam Nahu dan guru dari para guru-guru yang ada di Ribat Tarim. Nah, dijamu di rumah beliau dengan luar biasa, kami disayang dan lain sebagainya. Kami ditempatkan di Syukoh Akil, ya, Sakan Akil yang dekat Masjid Ba Yakub. Ya. Kemudian kami mulai adaptasi dengan lingkungan, ya. Bahkan kami hanya 8 orang waktu itu. Ya, kami hanya 8 orang. Kemudian Habib Idrus menempatkan beberapa orang Arab yang dari Aden untuk menemani kami agar kami terbiasa dengan bahasa Arab. Ya, supaya kami tidak berbicara bahasa Indonesia. Cuma yang unik, bukan kami yang berbahasa Arab, tapi mereka malah yang bisa bahasa Indonesia. Itu kelebihan pelajar Indonesia. Dan kami waktu itu tidak cocok dengan makanan yang pertama kali disuguhkan oleh pihak Al-Ahqaf. Pagi makan roti, ya, kami makan kayak idam bamia, kemudian semacam full basolia. Kami tidak cocok waktu itu. Ya, yang kami nanti ya hanya halwa saja. Nah, jadi kami setiap pagi bikin jadwal memasak, beli kompor sendiri, beli beras, kami masak nasi, bikin sambal. Ya, tapi akhirnya itu hanya berjalan beberapa minggu saja. Karena ternyata Al-Ahqaf ini tidak ada waktu untuk memasak. Ya, jadi awalnya kita bisa masak. Nah, ketika masuk ujian syahri pertama, bulan pertama itu, ya nggak sempat untuk masak. Karena semua pelajaran dari awal mata pelajaran sampai selama sebulan itu diujikan, tidak tersisa. Ya, kemudian bulan berikutnya demikian. Kemudian juga sampai ujian semester. Ya, Al-Ahqaf ini di kala itu masa pembelajaran hanya 4 tahun dan kami punya kewajiban untuk menghafal Al-Quran 30 juz. Ya, sama dengan yang diberlakukan kepada orang-orang Arab. Dan lagi pembelajarannya maraton, ya, tidak seperti sekarang. Mungkin kalian sekarang anggap Ahqaf ini berat, tapi tadi juga kami bincang-bincang dengan pelajar yang kunjungi kami tadi pagi. Kami sampaikan yang kalian sekarang rasakan dan hadapi ini tidak seberat yang dulu kami hadapi. Ya, dulu itu kami habis subuh sekitar 5:30 sudah kuliah. Setengah 6 kuliah sampai jam 7 dan tempat tinggal kami dengan asrama kami dengan kampus itu jauh. Ya, asramanya di dekat Masjid Ba Yakub, kemudian kuliahnya di Imarah Al-Idrus di Hawi, jalan kaki. Oh, di Hawi sana. Jadi pagi itu subuh, habis sholat subuh dari masjid kami berangkat kuliah. Nah, jam 7 kami pulang jalan kaki. Itu perjalanan bisa 15 menit, ya. Nah, jalan kaki, sarapan, mandi, kembali lagi ke sana. Jam 8 itu sudah mulai kuliah. Kalau terlambat, ghaib, tidak dihitung. Ketat banget. Ketat sekali, ya. Cuaca dingin, cuaca panas. Jadi kami hadapi itu semuanya. Nah, pulang kuliah jam 1. Jam 1 pulang, istirahat sebentar, habis asar kuliah lagi. Jam 4 kuliah lagi sampai jam 5. Di samping kegiatan-kegiatan tambahan kami untuk
mengisi rohani kami, menghadiri majelis-majelis, ya, kemudian dars mengikuti pelajaran di Ribat Tarim dengan guru kami Habib Salim Asy-Syatiri itu setiap ba'dal maghrib. Kemudian juga menghadiri maulid di Surur, Jalsatul Isnin, datang ke Darul Mustafa dan lain sebagainya. Jadi luar biasa, tidak ada waktu kecuali untuk belajar. Jadi luar biasa. Dan guru-guru kami di kala itu ulama-ulama terkemuka di Tarim. Ya, di antaranya Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Hafid, ya, kakak kandung dari Habib Umar bin Hafid, juga Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, ya, pengasuh Ribat Tarim. Kemudian seluruh mufti yang ada di kota Tarim, 5 mufti semuanya menjadi dosen kami. Di antaranya Syekh Fadl bin Abdurrahman Bafadl, ya, guru dari para mufti. Syekh Fadl itu, beliau kelahiran Cirebon. Kemudian Syekh Muhammad bin Ali Ba'udhan, Syekh Muhammad Ali Al-Khatib, ya, dan lain-lain, ya, ulama-ulama terkemuka lainnya. Dan Habib Hussein bin Idrus Aidit, ya, guru kami dalam pelajaran Nahwu, ya, dan banyak lagi juga yang dari Mesir. Dr. Ahmad Ali Toharoyan, beliau wakil Majelis Fatwa Negara Mesir. Beliau selaku dekan di Fakultas Syariah Al-Ahqaf. Juga Dr. Ismail Kazim Al-Isawi, ya, dari Irak. Juga Dr. Mahmud dari Mesir, yaitu ahli usul, ya, dan banyak sekali ulama-ulama terkemuka di kala itu. Dan alhamdulillah di sini nikmat sekali. Keseharian kami juga dengan kesederhanaan keadaan kondisi negaranya, ya, listrik mungkin nyala sehari cuma 4 jam di kala itu. 4 jam. 4 jam, ya. Dan di kala itu, kalau sekarang saya enak, ada AC, ada kipas angin, ya, listrik luar biasa nyala, ya, seandainya ada mati-mati ada genset, ya. Kalau dulu, ya, kami listrik hanya 4 jam. Jadi ketika kami belajar itu kalau malam hari tidak ada lampu, ya kami pakai lampu, ya, pakai bikin lampu dari minyak, ya, bikin lampu dari minyak. Kemudian kalau sudah siang hari panas sekali, itu kipas angin yang baling-baling ini yang di atas ini, kami nyalakan sekeras-kerasnya, ambil kain ihram, kami basahi dengan air, kami tutupi badan kami. Ya Allah, itu mungkin hanya 1 jam 2 jam sudah kering kain ihramnya. Jadi bangun karena apa? Karena kepanasan, masuk kamar mandi, celup lagi, tutup lagi. Nah, jadi kondisinya seperti itu. Komunikasi dengan keluarga juga sangat sulit sekali di kala itu. Tapi alhamdulillah itu merupakan kenikmatan dan kami rindu dengan suasana seperti itu. Masya Allah. Ya, dan alhamdulillah sekarang Kota Tarim sudah sangat maju sekali. Ya, sudah sangat maju, ya, bahkan media sosial, internet sudah masuk, ya. Kemudian pembangunan juga sudah sangat baik sekali, sarana prasarana untuk pembelajaran dan lain sebagainya juga sudah nikmat. Bahkan kami lihat saat ini banyak pelajar yang punya motor sendiri, ya, punya mobil dan punya fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk belajar. Jadi ini kesempatan emas untuk adik-adik sekalian, jangan disia-siakan. Ya, seperti itu kondisinya, Ustaz. Terima kasih Habib, ya. Wah, itu kita mendapatkan gambaran seperti apa sulitnya belajar pada zaman waktu itu. Masya Allah. Tapi hasilnya juga kita bisa lihat sendiri, seperti beliau, seperti Buya Yahya, seperti duf'ah-duf'ah ula yang pada zaman dulu belajar bareng beliau itu sekarang di Indonesia sudah menjadi tokoh sentral di masyarakat di Indonesia sekarang. Masya Allah. Dan kemudian yang mungkin para penonton ingin tahu juga itu Habib, sebenarnya di Universitas Al-Ahqaf itu kalau segi keunggulannya, kenapa kok teman-teman di Indonesia sekarang itu pada berebut ingin pada masuk ke Universitas Al-Ahqaf? Kira-kira apa keunggulan dari Universitas Al-Ahqaf yang tidak dimiliki di tempat-tempat lain itu kira-kira? Ya, mungkin kalau kami lihat karena kedisiplinan yang diterapkan di Al-Ahqaf. Jadi pembelajarannya, kedisiplinan waktu dan lain sebagainya. Ya, jadi di Al-Ahqaf ini bukan hanya mengejar ijazah. Ya, mungkin dari perguruan lain ada sebagian yang mengedepankan yang penting lulus dapat ijazah. Kalau di Al-Ahqaf tidak, tetapi keilmuan yang dikedepankan. Ya, dulu ketika kami masuk di kelas di mustawa kami itu, mustawa awal itu ada 2 kelas A dan kelas B, ya, alif dan ba.
Nah, itu masing-masing kelas itu di atas 40 orang, 40 sekian. Saya lupa 45 atau 44 ya. Dan kemudian setelah itu dua kelas tersebut tahun berikutnya nyusut ya. Yang setiap kelas itu menjadi 20 sekian. Nah, sampai banyak yang protes. Banyak yang gugur. Banyak yang protes kepada pihak rektorat mengatakan, "Habib, gimana ini? Ya, Al-Ahqaf apa tidak membutuhkan murid? Ya nanti Al-Ahqaf akan tutup kalau tidak ada muridnya." Dijawab oleh pihak rektorat, "Kami membutuhkan pelajar yang serius dalam belajar. Kami ingin mencetak ulama, bukan hanya menerbitkan ijazah." Ya, walaupun hanya 2 orang saja, murid yang lulus itu sudah cukup bagi kami. Ya, yang penting betul-betul dia sukses dan jadi. Ya, daripada banyak tetapi kualitasnya tidak ada. Dan juga mungkin banyak kalangan kita, ulama-ulama yang ada di Indonesia, tokoh-tokoh di Indonesia, mereka sudah mengenal ya dan sudah menguji coba alumni-alumni dari Universitas Al-Ahqaf dari segi keilmuannya ya dibanding dengan perguruan tinggi lainnya, mungkin seperti itu ya, dari segi keilmuannya, dari segi akhlak, dari segi adab ya, dan berpenampilan yang sangat sederhana. Al-Ahqaf ini sederhana pakaiannya. Jadi ketika pulang di Indonesia ini ya pakaiannya sarungan, baju koko, peci, tidak seperti itu. Tidak menampakkan kalau dirinya ini pernah belajar di Tarim, ya. Dan juga mungkin ya karena ketat dan kedisiplinan yang diterapkan di sini itu yang menjadi daya tarik tersendiri, ya. Karena ketika mereka pulang, mereka akan menerapkan hal tersebut di pesantren-pesantren mereka dan di lembaga-lembaga yang ada. Mungkin seperti itu ya. Di samping Hadramut secara umum merupakan sumber agama ataupun rujukan ahli sunnah wal jamaah yang menganut paham ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, juga bermadhabkan fikih Syafi'i ya, yang sesuai dengan mayoritas penduduk Indonesia dalam akidah juga dalam madhabnya. Masya Allah. Terima kasih Habib. Jadi seperti itu teman-teman. Kenapa kok orang-orang dari Indonesia, teman-teman mahasiswa yang baru mau masuk itu sangat banyak sekali dan berbondong-bondong ingin masuk ke Universitas Al-Ahqaf. Sekarang kita akan mengulik tentang bagaimana sih cara kita masuk ke Universitas Al-Ahqaf. Cara mendaftarnya itu bagaimana? Karena beliau sendiri yang menangani semuanya dari ujung Sabang sampai Merauke, Indonesia itu di bawah genggaman beliau kalau ingin masuk ke Universitas Al-Ahqaf. Kita langsung tanya langsung ke beliau, kira-kira bagaimana Habib cara kita misalkan di Indonesia teman-teman mau lulusan dari SMA atau dari SMK atau dari pondok atau dari lulusan yang setingkat SLTA itu ingin masuk ke Universitas Al-Ahqaf, itu bagaimana mendaftarnya Habib? Untuk proses pendaftaran Al-Ahqaf